Ingin menyampaikan bahwa ini sangat berguna untuk masa depan di bidang perumahan mereka semuanya. Mungkin benar kurang sosialisasi. Jadi pandangan saya sebagai developer, sebagai asosiasi yang bergerak di perumahan ini nggak ada ruginya sebenarnya buat masyarakat kita karena itu uangnya utuh bahkan nanti bernilai tambah. Dia nanti biasanya dipakai untuk DP-DP rumah mereka yang akan mereka ambil. Bahkan bisa diambil di awal. Jadi begitu menjadi anggota, dia sudah bisa ngambil di awal. Cuman dia kemudian menabung untuk menggantikannya. Kalau kita nilai dari isi peraturan pemerintah, itu sangat ideal, manis, mulia, sangat luar biasa. Betapa negara memperhatikan rakyatnya. Seolah-olah begitu. Tapi itu di atas kertas. Saya tidak yakin akan seperti itu. Pungutan 3% kepada seluruh pegawai, seluruh karyawan, baik negeri maupun swasta, sebesar 3% dari gaji mereka, dari take home pay mereka. Ini adalah cocok kencono. Sesuatu yang disembunyikan, agenda tersembunyi, yang diurai dengan narasi kalimat-kalimat indah. Ya, menurut saya hanya mencari dana segar dari rakyat dengan cara meminta, dengan cara program-program apalah itulah ini segala macam. Ya apa bedanya dengan pajak-pajak itu ya, karena toh nggak ada feedbacknya juga di akhir, dia nggak bisa menikmati ya karena dia nggak bisa membeli properti, ya angus dong duitnya. KPR selama 20 tahun dikalikan 20 berapa? 18 juta rupiah. Itu 20 tahun. Nah, kalau 20 tahun itu baru mengumpulkan uang sebesar 18 juta rupiah, itu bisa dapat rumah apa, bos? Rumah jangkrik apa rumah burung? Beberapa hari yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo atau Pak Jokowi, mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat atau disebut dengan TAPERA. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 ini memperbarui peraturan pemerintah sebelumnya nomor 25 tahun 2020 yang lalu. Kalau kita nilai dari isi peraturan pemerintah, itu sangat ideal, manis, mulia, sangat luar biasa. Betapa negara memperhatikan rakyatnya. Seolah-olah begitu, tapi itu di atas kertas. Yang terjadi, saya tidak yakin akan seperti itu. Pungutan 3% kepada seluruh pegawai, seluruh karyawan, baik negeri maupun swasta, sebesar 3% dari gaji mereka, dari take home pay mereka. Ini akan dikelola dalam bentuk TAPERA, tabungan perumahan rakyat, agar masyarakat Indonesia, karyawan Indonesia, baik dari ASN maupun dari swasta, nantinya akan mendapatkan rumah. Ini mulia, mewah. Tapi bagi saya, ini adalah cocok kencono. Sesuatu yang disembunyikan, agenda tersembunyi, yang diurai dengan narasi kalimat-kalimat indah. Saya akan mengajak Anda untuk berhitung. Dengan asumsi saja, satu orang pegawai, rata-rata misalnya, mempunyai gaji 5 juta per bulan. Padahal kenyataannya banyak yang dapat 10 juta, 8 juta, 6 juta, atau mungkin ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Oke, saya rata-rata 5 juta per bulan. Mari kita hitung berapa yang dikumpulkan dengan asumsi, pertama, gajinya 5 juta per bulan, dan jumlah pekerja di Indonesia saat ini, menurut data BPS adalah 140 juta orang. Kita hitung. Gaji 5 juta rupiah, pemotongannya 3%. Yang 0,5% ditanggung oleh pengusaha, 2,5% ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan. Hitung-hitungannya seperti ini. 5 juta dikalikan 3%. Berarti ada pemotongan 150.000 per bulan per orang. Setahun artinya 150.000 dikalikan 12, hasilnya 1.800.000 per tahun per orang. Kalau jumlah pekerja kita 140 juta orang, artinya jumlah TAPERA yang dikumpulkan oleh negara dari pemotongan 3% gaji karyawan adalah 140 juta orang dikalikan 1.800.000. Hasilnya sekitar 252 triliun per tahun. Wow, gede sekali. Indah sekali. Ada beberapa hal yang saya ingin opinikan pada kesempatan ini. Pertanyaannya, apakah kita masih punya kepercayaan kepada institusi-institusi yang mengumpulkan pemotongan-pemotongan dari pensiun, dari dana ini, dana itu? Mari kita ingat kembali apa yang terjadi dari dana-dana yang dikumpulkan kepada institusi yang ditunjuk pemerintah, crowdfunding yang legal ini. Kita masih ingat ada korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Itu mulai terjadi berkali-kali. Pun pula ada beberapa korupsi atau potensi korupsi di BPJS Kesehatan.
Yang paling menghebohkan, ada korupsi Asabri sekian triliun, juga ada korupsi Taspen, di mana uang dari pensiunan yang dikumpulkan dari pekerja itu kemudian diinvestasikan secara fiktif sekian triliun. Nah, belum lagi kasus Jiwasraya. Artinya kita mempunyai rekam jejak institusi resmi yang ditunjuk negara untuk mengelola dana pensiun, kemudian dana lagi asuransi atau apa, sering sekali disalahgunakan. Pertanyaannya, apakah Tapera, tabungan perumahan rakyat ini, pasti auditable, akuntabel, dan dikelola secara prudent? Saya tidak yakin. Nah itu Bang, makanya gue tuh sampai sekarang masih bingung. Masalah kita kan saat ini orang-orang susah dapat rumah. Di antara banyak solusi atau pilihan, Tapera ini yang dipilih. Masalah rumah ini udah jadi perhatian gue sejak lama karena gue adalah salah satu yang khawatir kedepannya bakal bisa beli rumah atau enggak. Jadi gue benar-benar nyari tahu lah soal permasalahan ini. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Sederhananya gini, yang merah ini harga rumah, yang kuning ini gaji. Jadi antara harga rumah dan gaji itu terlalu jomplang. Daya beli kita tuh nggak kuat. Nah pemerintah itu seharusnya bisa masuk ke dua faktor tadi, mengatur harga rumahnya atau meningkatkan daya beli kita. Kita masuk ke faktor harga rumah dulu gitu, membuka dengan pertanyaan kenapa saat ini harga rumah itu cenderung gak kekontrol, naiknya gila-gilaan. Karena fungsi rumah udah beralih, yang awalnya memang kebutuhan primer, sandang, pangan, dan ada papan di situ, ini beralih jadi instrumen investasi. Jadinya orang-orang tertentu itu mempunyai rumah gitu yang banyak, lebih dari 5, lebih dari 10, lebih dari 15. Ya namanya investasi itu bakal ditahan terus gitu sampai harganya naik, bahkan kadang-kadang ya suka-suka si penjualnya aja mau jual harga berapa. Nah sebenarnya di sini negara bisa masuk lewat kebijakan soal pengaturan harga rumah, terus mungkin bisa nanti soal kepemilikan asetnya juga, atau bahkan sampai mengatur persentase bunga KPR-nya, dan lain sebagainya lah. Kalau teman-teman nyari tahu apa yang dilakukan negara lain soal masalah ini, sebenarnya pilihannya banyak banget yang lebih baik. Nah justru sekarang dengan Tapera, yang merahnya nggak diatur, yang kuningnya tetap, tapi dipaksa nabung. Seharusnya ya pemerintah itu mengatur tentang harga rumah agar semua orang itu bisa memiliki tempat tinggal yang lain. Masuk akal. Dan tadi itu sempat disinggung juga. Saya cukup kaget ya tentang kalau total pekerja Indonesia sekarang itu ya 140 juta. Kalau setiap tahunnya itu wow, sekitar 200 triliun lebih hasil potongan dari gaji. Itu kalau 5 juta ya teman-teman, 5 juta per bulan dikalikan 140 juta pekerja di Indonesia ya. Bagaimana di antara 140 juta itu ada yang gajinya ratusan juta, ada yang gajinya 10 juta. Pasti angkanya sangat gede sekali. Dan menurut pembahasan tadi itu sudah banyak kasus-kasus korupsi ketika masyarakat mempercayakan uang mereka, itu malah disalahgunakan. Ini sangat sadis sekali ya. Perlu perhatian kita sangat serius. Dibilang tepat, dibilang kurang tepat, ya kurang tepat. Kurang tepatnya di mana? Karena begini loh, ketika sudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law ya, itu kan seolah-olah adalah sebuah penghancur mimpi dari karyawan-karyawan untuk bisa berkarir lama di suatu perusahaan ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu saya lihat akhir-akhir ini udah gimana ya, udah gampang-gampang melepaskan karyawannya ya. Jadi satu orang karyawan itu bisa saja mungkin di awalnya dia bergaji di atas UMR ya, tapi hanya bertahan hanya setahun ya. Dan apakah setelah selesai setahun itu dia masih mendapatkan kerjaan yang layak, yang masih digaji di atas UMR? Ya nggak tahu ya. Tapi seandainya dia nggak dapat, ya dia bakalan jadi orang-orang biasa ya, orang-orang random di lapangan ya, mungkin bisa jadi kerja proyek, bisa jadi pengangguran, bisa jadi tukang galon ya. Dan selama 10 tahun dia sudah menyetor ke negara karena dia pernah bekerja di satu perusahaan ya. Selama 10 tahun dia nyetor gitu, selama 1 tahun dia nyetor habis itu
dia nggak bisa lagi mendapat pekerjaan yang bergaji di atas UMR ya, terpaksa duit itu ya hangus ya, karena nggak ada kemungkinan dia bisa membeli properti dan dia nggak bisa melanjutkan lagi istilahnya cicilannya ya, pungutannya nggak bisa dilanjutkan lagi. Itu sih yang menjadi mimpi buruknya ya menurut saya ya. Tapi kalau ada dari pemerintah bisa menjawab keresahan saya nih ya, sebagai karyawan juga ya kan, kalau bisa dijawab, oh nggak masalah, kita ada begini, ada program begini, ada program begini, oh mungkin kita, oh oke gitu. Tapi kalau hanya dicanangkan ketika hanya dia bergaji di atas UMR dan ketika dia jatuh sebelum saatnya dia bisa membeli properti atau membangun properti, ya gimana, itu hanya menurut saya hanya mencari dana segar dari rakyat dengan cara meminta, dengan cara program-program apalah itulah ini segala macam ya. Apa bedanya dengan pajak itu ya, karena toh nggak ada feedbacknya juga di akhir, dia nggak bisa menikmati ya karena dia nggak bisa membeli properti, ya angus dong duitnya. Gaji gue UMR, harga rumah naik setiap tahun, kebutuhan pokok harganya terlalu mahal. Boro-boro kebeli rumah bisa makan sampai akhir bulan aja, udah alhamdulillah. Oke, hal terbaik yang bisa kami lakukan adalah program Tapera. Ingin menyampaikan bahwa ini sangat berguna untuk masa depan di bidang perumahan mereka semuanya. Mungkin benar kurang sosialisasi. Jadi pandangan saya sebagai developer, sebagai asosiasi yang bergerak di perumahan ini nggak ada ruginya sebenarnya buat masyarakat kita, karena itu uangnya utuh, bahkan nanti bernilai tambah. Dia nanti biasanya dipakai untuk DP rumah mereka yang akan mereka ambil. Bahkan bisa diambil di awal. Jadi begitu menjadi anggota, dia sudah bisa ngambil di awal. Cuman dia kemudian menabung untuk menggantikannya. Apa? Gaji pekerja di Indonesia dipotong sebesar 2,5% sampai 3%? Gak bahaya, tak? Ya, netizen plus 62 lagi diributkan terkait dengan peraturan PP nomor 21 tahun 2024 yang baru saja di launching atau diambil kebijakannya oleh Presiden Jokowi. Nah, peraturan itu menyangkut atau membahas terkait dengan Tapera, tabungan perumahan rakyat. Ya, meskipun ada juga sih yang menyebutnya bukan tabungan perumahan rakyat, tapi tabungan penderitaan rakyat. Ada saja netizen plus 62 ini. Jadi begini, saya ingin menjelaskan sedikit atau secara singkat terkait dengan Tapera ini. Jadi ya, untuk Tapera ini ada dua jenis. Jadi yang pertama itu iuran sebesar 3% dibebankan kepada pekerja mandiri. Dan kemudian yang kedua itu iuran sebesar 2,5% dan 0,5% itu dibebankan kepada si pekerja dan si pemberi pekerja. Jadi si pemberi pekerjanya ini dibebankan 0,5%-nya dan kemudian yang 2,5% itu dibebankan kepada si pekerjanya. Jadi ada dua jenis tuh, iuran 3% dan 2,5%. Dan itu katanya ya untuk Tapera, untuk tabungan perumahan rakyat. Ya, kita tahu lah selama ini ya pemerintah ini kan pernah membuat program rumah rakyat, perumahan rakyat, dan itu tergolong murah, tapi murahnya 150 jutaan. Nah, sekarang kita kalkulasi deh. Ada program Tapera ini atau kebijakan Tapera ini dari pihak pemerintah. Nah, kita coba untuk bermain logika seperti ini. Anggap saja gaji pekerja itu di Indonesia 3 jutaan, ya kan? Rata-rata segitulah, kita anggap segitu. Nah, kemudian dipotong 3% atau 2,5%. Kita ambil yang 2,5%-nya aja lah. Nah, kalau 3 juta dipotong 2,5%, maka per bulan itu sekitar Rp75.000. Nah, kalau 75.000 dikalikan 12, kalikan setahun ya, artinya itu Rp900.000. Jadi 3 juta dipotong sebesar Rp900.000 per tahunnya. Nah, rata-rata ya, KPR di Indonesia ya, itu kan ambilnya 10 tahun atau 20 tahun kan. Itu baru bisa mendapatkan rumah rakyat, perumahan rakyat yang digagas atau digaungkan oleh pihak pemerintah selama ini. Dan itu harganya sekitar 150 jutaan. Nah, coba bayangkan, kalau ya Rp900.000 per tahun, KPR selama 20 tahun, dikalikan 20, berapa?
18 juta rupiah. Itu 20 tahun. Nah, kalau 20 tahun itu baru mengumpulkan uang sebesar 18 juta rupiah, itu bisa dapat rumah apa, bos? Rumah jangkrik apa rumah burung? Kan itu pertanyaannya. Dan kemudian kalau dikalikan misalkan 40 tahun lah. Kalau 40 tahun berarti sekitar 36 juta. Baru 36 juta itu dapat rumah apa, bos? Coba dipikir, dapat apa 36 juta itu? Dapat rumah apa coba? Ya paling dapat rumah kucing doang. Nah, itu 36 juta 40 tahun. Sedangkan ya, harga rumah itu sekarang ini ya, yang standarnya saja itu sekitar udah di atas 200-300 juta, bahkan 500 sampai 600 juta. Nah, kalau kita punya angan-angan memiliki rumah yang standar 500 jutaan ya, atau 600 jutaan, kita harus nabung selama berapa ratus tahun coba. Coba hitung berapa ratus tahun. Apa gak sedang kita udah menghadap sang ilahi? Kita sudah sibuk ditanya malaikat, tapi masih disuruh untuk iuran. Lah ini kan parah sekali. Coba dipikir deh pakai akal sehat. Jadi ya buat teman-teman semua yang masih bertanya soal tapera ini, coba deh kalian menerima pro atau justru menolak terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan tapera ini. Ya itu semuanya kembali kepada teman-teman semua. Mau menerima atau menolak itu terserah. Yang jelas saya sudah menjelaskan secara singkat iuran yang dibebankan kepada pekerja di Indonesia terkait dengan kebijakan atau peraturan pemerintah yang baru dikeluarkan oleh Presiden Jokowi nomor 21 tahun 2024. Jadi saya pikir itu, terima kasih dan semua saya kembalikan kepada teman-teman. Silakan, mau dijogetin juga silakan, mau di oke gas juga silakan. Oke gas, oke gas. Kerja zaman sekarang terlalu banyak potongan, gaji cukup buat makan, masih saja kena potongan. Oke, bagaimana teman-teman? Langsung saja saya kasih ke kalian. Apakah kalian mendukung program ini atau menolak? Karena kita lihat bahwa penjelasan-penjelasan tadi itu sudah cukup masuk akal ya. Intinya kita mengharapkan ada kejelasan dari pemerintah untuk program ini agar tidak janggal atau agar tidak apa gitu ya. Saya kayak Hotman Paris padahal kosong nih. Kapan mau jadi seperti Hotman Paris ini? Ya harapan kita semua ya, kita berharap ya supaya ya harapannya supaya apa, yuk teman-teman, kalau 40 tahun, aduh Tuhan, saya sekarang 30 tahun, kalau ikut program tapera berarti 70 tahun, ya udah keburu tua, apalagi sampai ratusan tahun, nggak tahu lah. Peace.